Gimana ya rasanya mulai dari nol lagi di usia yang harusnya udah mapan? Beberapa orang mungkin mikir ya, di usia segini harusnya kita udah punya saldo sekian, rumah, mobil, dan standar harta TikTok lainnya. Tapi kenyataannya kan, hidup itu nggak selalu linear ya. Ada yang harus mulai ulang, dan itu nggak apa-apa. By the way, nama gue IJ Siregar, 8 tahun bekerja sebagai pegawai bank, kemudian resign, dan beberapa tahun terakhir fokus mencari uang dari mana aja. By the way, gue sendiri kayaknya belum pernah ya ngerasain dari nol. Gue lahir di keluarga yang bisa dibilang cukup mapan. Sekolah hingga kuliah di tempat yang baik, nggak perlu mikirin besok makan apa. Karena semua kebutuhan udah di-provide sama kedua orang tua gue. Waktu kemarin memutuskan resign dari kantor, secara tabungan gue udah cukup untuk hidup beberapa tahun ke depan. Dan istri gue waktu itu juga masih kerja. Jadi safety net dibilang masih ada waktu gue memutuskan untuk resign. Tapi kalau gue mesti harus reset ulang, mulai dari nol di usia gue yang mendekati 40 ini. Berdasarkan apa yang gue alami selama beberapa tahun ini dan ngobrol sama teman-teman yang benar-benar mulai dari nol ya. Yang perintis usahanya dari kosan seperti gue saat ini. By the way, ini bukan kiasan ya, karena gue lagi beneran tinggal di sepetak kamar kosan. Nah, beberapa hal ini yang bakal gue fokusin biar hidup gue bisa lebih baik dari sebelumnya. Gue bakal all out nih memaksimalkan resource yang tersisa, resource yang ada untuk mempelajari step-step berikut. Sebelumnya kita udah harus tahu ya, basic needs buat survive. Selain basic needs for life ya, seperti makan ataupun tempat tinggal, itu kita harus punya minimal smartphone dan koneksi internet. Kalau udah punya kedua hal tadi, maka yang gue lakuin setelahnya adalah mempelajari high income skill nih yang bisa mengenerate income secara cepat. Dalam hal ini gue bakal mempelajari AI dan skill paid traffic. Gue bakal ubuk-ubuk itu tutorial gratis di YouTube. Terus memantau thread dari para masta. Karena banyak insight-insight daging wagyu yang dibagikan oleh para masta di thread. Penggunaan AI ini sebenarnya luas banget. Gak cuma sebatas ketik-ketik prompt di ChatGPT doang. Bahkan kalau teman-teman menguasai skill ngetik prompt di ChatGPT, itu bisa mulai menghasilkan. Contohnya gue membuka nih jasa edit foto karakter 3 dimensi 50.000 cuy. Lumayan kan buat menyambung hidup kalau kita mulai dari nol. Gue yakin kedepannya bakal banyak nih pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan skill terkait AI ini. Bahkan kalau teman-teman tahu ya, sekarang udah muncul nih istilah prompt engineer. AI itu nggak cuma ChatGPT doang ya. Ada Lovable, ada Midjourney, banyak banget AI yang bisa teman-teman kulik sesuaikan dengan kira-kira interestnya di bidang apa. Berikutnya gue bakal memperdalam skill paid traffic, entah itu di Meta Ads, Google Ads, ataupun TikTok Ads. Yang paling mudah menurut gue saat ini dan ramah buat pemula adalah di Meta Ads sih. Kalau di Google Ads itu dashboardnya bingung banget cuy, kayak kita buka dashboard pesawat terbang. Kalau nggak ngerti basicnya, nyasar. Karena kalau kita menguasai skill paid traffic ini, kita bisa meleverage berbagai macam hal. Kita bisa jual produk kita sendiri, kita bisa menjual produk orang, kita bisa menjual jasa kita. Banyak deh yang bisa kita lakukan kalau kita menguasai skill paid traffic ini. Ketemu 1 atau 2 produk yang winning aja, itu bisa merubah nasib. Jadi kalau untuk hidup sehari-hari, kalau kita menguasai skill paid traffic ini, bisa banget kok. 2 skill ini, AI dan paid traffic, bakal gue pertajam kalau gue mesti mulai dari nol lagi. Yang kedua, kalau gue udah paham nih basic tentang 2 skill tadi, AI dan paid traffic ya, gue bakal start untuk konten. Konten apa bang? Konten tentang 2 hal ini. Nggak perlu jadi expert terlebih dahulu di AI ataupun di Meta Ads. Tapi kita bisa mendokumentasikan perjalanan kita, journey kita untuk menguasai 2 skill tadi. Siapa tahu along the way bakal ada nih orang-orang yang tertarik untuk bareng belajar bersama kita juga. 2019 gue buat channel YouTube. Apakah saat itu gue udah menguasai Meta Ads? Enggak, tapi gue coba untuk mendokumentasikan perjalanan gue dalam membuat iklan-iklan di Meta Ads. Dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Di awal gue bakal fokus untuk buat konten di YouTube dan Threads. Kenapa? Karena menurut gue ya, channel YouTube itu lebih tahan lama dibandingkan TikTok yang mungkin orang habis scroll langsung lupa nih siapa influencernya. Tapi
Tapi kalau teman-teman mau bermain di niche yang lebih general, entertainment, hiburan, ya TikTok emang paling cepat untuk mendatangkan audiens. Yang kedua, kita bakal fokus di Threads karena Threads ini sosmed yang baru ya. Jadi lumayan ramah algoritmanya untuk para kreator-kreator baru. Konten ini gratis dan penting banget ya, terutama buat kita nih yang bukan siapa-siapa. Dari pengalaman gue buat konten di YouTube itu gue dapat banyak hal. Selain AdSense yang langsung berupa duit, personal branding gue juga semakin kuat. Gue bisa ke kantor Facebook di Singapura kemarin karena konten. Gue diundang ngisi webinar beberapa kali karena konten juga. Gue bisa dekat dengan circle beberapa para master ya karena gue juga buat konten YouTube pengangguran premium. Dan sekarang kalau ketemu sesama internet marketer nih di beberapa forum ataupun kopdar, alhamdulillah mereka udah nyapa duluan, udah kayak familiar nih dengan muka gue. Jadi konten ini adalah shortcut buat kita melangkah ke next level. Yang terakhir, gue bakal fokus untuk membangun networking ke mentor-mentor, senior, master, terutama yang senis sama gue. Networking ini buat belajar ya, bukan cuma buat manfaatin doang. Cara termudah buat networking gimana? Kita harus ikut kelas ataupun program mentoring berbayar dari mereka. Itu adalah the fastest way buat masuk ke circle terluar mereka. Tapi teman-teman kudu nih selektif juga. Jangan sembarang lihat master berdasarkan postingan di sosmed doang, apalagi yang doyan flexing aja ya. Ya kalau nggak sama aja cuy, teman-teman nggak bakal dapat apa-apa. Zong hisap darahnya sama para master. Selain itu kita juga harus nih sering ngobrol, sering aktif di forum-forum yang mereka punya. Gue ketemu banyak mentor karena sering aktif di forum-forum diskusi online. Kalau kita nggak show up, ya nobody knows siapa kita. Kalau nobody knows siapa kita, gimana kita mau buat networking cuy? Orang itu malas banget ya kalau dideketin karena cuma ada maunya doang. Tapi kalau kita datang nih bawa niat baik, pengen belajar, pengen tumbuh bareng, pengen kolaborasi, ya kita bakal diterima di mana aja. Tentunya kita juga harus ada bawa sesuatu. Makanya itulah pentingnya kita harus show up keahlian kita, skill kita, agar mentor yang kita dekatin juga merasakan, oh si anak ini ada potensinya. Oh si anak ini bisa memberikan benefit ke gue juga. Kurang lebih seperti itu sih, simbiosis mutualisme. Dari sinilah mudah-mudahan ya pintu-pintu rezeki kita bisa terbuka. Jadi itu ya beberapa hal yang gue lakuin kalau gue nih kepaksa mulai dari nol lagi. Menurut gue ini nggak muluk-muluk sih, dan bisa dilakukan oleh siapa aja asalkan punya keinginan kuat untuk merubah nasibnya. Memang sepertinya capek ya kalau kita mulai lagi dari nol, tapi ingatlah setiap orang itu punya battlefield masing-masing. Tugas kita ya tinggal berusaha sebaik mungkin, dan semoga usahanya tidak mengkhianati hasil. Sekali lagi mungkin video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lagi ngerasa setback, fallback, mulai dari nol lagi. Nggak apa-apa kok, memang hidup itu nggak selalu linear ya. Kadang berliku, kadang di atas, kadang di bawah. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dari Sepetak Kamar Kosan, salam pengangguran, tapi premium.